Jangan pernah tidur membelakangi suamimu. Itu bisikan terakhir tukang pijat buta itu sebelum lari ketakutan dari rumahku. Dia bilang ada hawa kematian di tubuh suamiku yang baru pulang dinas. Aku pikir dia gila. Sampai tengah malam aku terbangun dan melihat suamiku sedang melakukan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore berhembus pelan menggoyangkan dedaunan di halaman depan rumah yang biasanya terasa asri dan menenangkan. Namun hari ini, suasana terasa berbeda bagi Salma. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya, sebuah firasat yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri di ambang pintu, menunggu taksi yang membawa suaminya berhenti di depan pagar. Sudah 1 bulan penuh Sandi tidak pulang karena urusan dinas luar kota. Selama 5 tahun pernikahan mereka, ini adalah kali pertama Sandi pergi dalam waktu yang begitu lama tanpa sekalipun melakukan panggilan video. Alasannya selalu sama, sinyal yang buruk di lokasi proyek atau kelelahan yang amat sangat setelah seharian bekerja di lapangan. Salma, sebagai istri yang berbakti dan percaya penuh pada suaminya, selalu berusaha memaklumi alasan tersebut meski rindu dan cemas kerap menghantui malam-malam sepinya. Taksi berwarna biru itu akhirnya berhenti tepat di depan pagar hitam rumah mereka. Salma merapikan jilbabnya sekilas, berusaha menampilkan wajah paling cerah untuk menyambut imam keluarganya. Pintu taksi terbuka perlahan. Kaki Sandi menapak ke aspal. Namun, senyum di bibir Salma perlahan memudar berganti dengan kerutan di dahi. Sosok yang keluar dari mobil itu tampak sangat berbeda dari Sandi yang ia kenal. Tubuhnya terlihat kurus, seolah daging di badannya telah terkikis habis dalam waktu 1 bulan. Wajahnya pucat pasi tanpa rona darah sedikitpun, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, seperti seseorang yang tidak tidur selama berminggu-minggu. Sandi berjalan gontai, menyeret langkahnya dengan berat seakan ada beban kasat mata yang menindih pundaknya. Salma bergegas menghampiri suaminya, meraih tangan Sandi untuk menciumnya sebagai tanda hormat. Tangan itu terasa dingin, sedingin es, dan lembab oleh keringat dingin. Sandi tidak membalas genggaman hangat istrinya, ia hanya bergumam pelan, nyaris tak terdengar, mengeluhkan betapa lelah badannya. Salma membimbing suaminya masuk ke dalam rumah. Aroma tubuh Sandi pun terasa asing. Tidak ada wangi parfum maskulin yang biasa dipakainya, melainkan bau apek bercampur aroma tanah basah yang samar namun menusuk hidung. Salma menepis pikiran buruknya, meyakinkan diri bahwa suaminya hanya kelelahan ekstrim akibat perjalanan jauh dan pekerjaan berat. Sesampainya di ruang tengah, Sandi langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa panjang. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Salma segera ke dapur, mengambilkan segelas air hangat dan handuk basah untuk menyeka wajah suaminya. Saat Salma kembali, ia melihat Sandi memijat-mijat keningnya dengan mata terpejam. Salma duduk di sampingnya, menyodorkan gelas air. Tangan Sandi gemetar hebat saat menerima gelas itu, membuat air di dalamnya sedikit tumpah membasahi celana bahannya. Ia meminumnya dengan rakus, seolah kehausan yang amat sangat sedang mendera tenggorokannya. Salma menawarkan untuk memasakkan makanan kesukaan Sandi atau memanggil dokter jika memang ia merasa sakit, namun Sandi menolak dengan gelengan lemah namun tegas. Sandi menatap Salma dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan aneh di matanya yang cekung itu. Ia berkata dengan suara parau bahwa ia tidak butuh dokter. Ia hanya butuh dipijat. Badannya terasa remuk redam, tulang-tulangnya serasa mau lepas. Ia meminta Salma memanggil Pak Tejo, tukang pijat tunanetra yang tinggal di ujung gang perumahan mereka. Pak Tejo memang dikenal memiliki tangan dingin dalam memijat, banyak tetangga yang cocok dengan pijatannya. Tanpa banyak bertanya, Salma menuruti keinginan suaminya. Ia berpikir mungkin pijatan tradisional memang lebih ampuh untuk meredakan pegal linu akibat perjalanan jauh dibandingkan obat-obatan kimia. Salma berjalan kaki menuju rumah Pak Tejo yang tidak terlalu jauh. Langit mulai gelap, pertanda maghrib akan segera tiba. Pak Tejo sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, mendengarkan radio tua yang menyiarkan berita sore. Salma menyapa dengan sopan. Pak Tejo langsung mengenali suara Salma, meski matanya tidak bisa melihat. Orang tua itu tersenyum ramah, menanyakan kabar Salma dan suaminya. Salma menjelaskan kondisi Sandi yang baru pulang dinas, dan meminta tolong Pak Tejo untuk memijatnya. Pak Tejo mengangguk menyanggupi, mengambil tongkatnya, dan berjalan beriringan dengan Salma menuju rumah. Sepanjang perjalanan, Pak Tejo tidak banyak bicara, hanya sesekali mengetukkan tongkatnya ke jalanan aspal untuk memandu langkah. Sesampainya di rumah, Sandi sudah berpindah ke kamar tidur.
Ia telungkup di atas kasur dengan napas yang masih terdengar berat. Salma mempersilakan Pak Tejo masuk ke kamar. Aroma minyak urut segera memenuhi ruangan begitu Pak Tejo mulai melumuri tangannya. Salma duduk di kursi dekat meja rias, memperhatikan proses itu sambil sesekali mengecek ponselnya, membalas pesan dari ibunya yang menanyakan apakah Sandi sudah sampai. Suasana kamar terasa hening, hanya terdengar suara gesekan kulit dan napas Sandi yang perlahan mulai teratur. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 10 menit pijatan berlangsung, Salma melihat perubahan pada raut wajah Pak Tejo. Kening orang tua itu berkerut dalam, keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya padahal pendingin ruangan menyala cukup dingin. Tangan Pak Tejo yang biasanya luwes menelusuri urat-urat otot pasiennya, kini terlihat kaku dan ragu-ragu. Beberapa kali Pak Tejo berhenti, menarik napas panjang seolah sedang menahan sesuatu yang berat, lalu melanjutkan memijat dengan gerakan yang lebih cepat dan kasar dari biasanya. Sandi sendiri tampak tidak protes. Ia diam saja seolah menikmati atau mungkin sudah tertidur saking lelahnya. Keanehan semakin terasa ketika Pak Tejo tiba-tiba berhenti memijat punggung Sandi dan beralih ke kaki. Saat memijat area betis dan pergelangan kaki, tangan Pak Tejo gemetar. Ia meraba-raba lipatan celana panjang Sandi yang sedikit tergulung ke atas. Wajah Pak Tejo semakin pucat. Mulutnya komat kamit tanpa suara, seperti sedang merapalkan doa atau mantra penolak bala. Salma yang memperhatikan dari sudut ruangan mulai merasa tidak enak hati. Ia hendak bertanya apakah ada yang salah. Namun Pak Tejo memberi isyarat tangan agar Salma tetap diam dan tidak mendekat. 30 menit berlalu, Pak Tejo menyudahi pijatannya dengan mendadak. Ia membersihkan tangannya dengan kain lap yang ia bawa sendiri dengan gerakan tergesa-gesa. Ia berkata pada Salma bahwa pijatannya sudah cukup untuk hari ini. Suaranya terdengar bergetar, berbeda sekali dengan nada bicaranya yang tenang saat di jalan tadi. Salma bingung, biasanya Pak Tejo memijat minimal 1 jam. Namun melihat kondisi Pak Tejo yang tampak ketakutan, Salma tidak berani memaksa. Sandi masih tertelungkup diam, tidak bergerak, sepertinya sudah benar-benar terlelap. Salma mengambil dompet untuk membayar jasa Pak Tejo, melebihkan sedikit nominalnya sebagai tanda terima kasih. Salma mengantar Pak Tejo keluar kamar, menuju pintu depan. Begitu sampai di teras rumah yang remang-remang, Pak Tejo tiba-tiba berhenti. Ia berbalik menghadap Salma, wajahnya tegang. Tangan keriputnya meraba-raba udara hingga menemukan pundak Salma, lalu mencengkeramnya dengan cukup kuat. Salma terkejut, namun ia tidak menepisnya. Ia bisa merasakan ketakutan yang nyata dari getaran tangan orang tua itu. Pak Tejo mendekatkan wajahnya ke telinga Salma, berbisik dengan nada panik dan mendesak. "Nyonya, tolong dengarkan saya baik-baik. Jangan pernah tidur membelakangi suami Nyonya malam ini, atau malam-malam selanjutnya. Saya merasakan ada sesuatu yang mengerikan di tubuh suami Nyonya. Bukan penyakit medis, bukan sekadar lelah biasa. Ada hawa kematian yang pekat, ada sesuatu yang menumpang di badannya." Jantung Salma serasa berhenti berdetak mendengar peringatan itu. Bulu kuduknya meremang seketika. Ia ingin bertanya apa maksudnya, tapi lidahnya keluh. Pak Tejo kemudian merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus kain putih kusam dan menyerahkannya pada Salma. Pak Tejo berbisik lagi bahwa ia menemukan benda itu terselip di lipatan celana Sandi saat memijat kakinya tadi. Benda itu terasa panas di tangan Pak Tejo, sebuah pertanda buruk yang sangat kuat. Pak Tejo berpesan agar Salma segera membakar benda itu atau membuangnya jauh-jauh ke sungai yang mengalir deras, jangan disimpan di dalam rumah. Setelah menyerahkan benda itu, Pak Tejo bergegas pergi meninggalkan pekarangan rumah Salma tanpa menoleh lagi, mengetukkan tongkatnya dengan cepat seolah ingin segera menjauh dari rumah itu. Salma berdiri terpaku di teras, menggenggam bungkusan kecil itu dengan tangan dingin. Ia menatap kepergian Pak Tejo, hingga bayangannya hilang ditelan kegelapan malam. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Salma masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang terang, ia memberanikan diri membuka bungkusan kain putih itu. Kain itu ternyata adalah potongan kain kafan kecil yang sudah kusam dan berbau minyak menyengat. Di dalamnya, terdapat gumpalan rambut dan potongan kuku yang diikat dengan benang merah. Salma menahan napas, mengamati lebih teliti. Jantungnya mencelos saat mengenali tekstur dan warna rambut itu. Itu adalah rambutnya sendiri, rambut panjang hitamnya yang sering rontok saat disisir. Dan bentuk potongan kuku itu, ia sangat mengenalnya. Itu adalah potongan kukunya. Seketika, rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun Salma. Ia tidak tahu bagaimana benda-benda dari tubuhnya bisa ada di saku celana suaminya yang baru pulang dari luar kota, terbungkus dalam kain kafan dengan aura mistis yang begitu kental.
Salma masih berdiri mematung di ruang tamu, menatap nanar bungkusan kecil di telapak tangannya. Otaknya berusaha mencerna realitas yang tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin Sandi, suaminya yang selama ini ia kenal rasional dan taat beribadah, membawa benda klinik semacam ini? Apakah ada orang jahat yang menyelipkannya tanpa sepengetahuan Sandi? Atau, sebuah pikiran liar yang lebih menakutkan melintas? Apakah Sandi sendiri yang menyimpannya? Salma menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha mengusir prasangka buruk terhadap suaminya. Tidak mungkin Sandi tega melakukan hal buruk padanya. Sandi mencintainya. Pernikahan mereka selama ini harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan. Salma segera membungkus kembali benda itu dengan tisu tebal, lalu memasukkannya ke dalam plastik klip dan menyimpannya di laci terbawah meja riasnya, tertumpuk di bawah tumpukan dokumen lama agar tidak terlihat. Ia belum berani membuangnya atau membakarnya seperti saran Pak Tejo. Ia merasa benda ini adalah bukti yang mungkin akan ia butuhkan nanti. Ia butuh konfirmasi, ia butuh kejelasan sebelum bertindak gegabah. Setelah menyembunyikan benda itu, Salma pergi ke dapur, meminum segelas air hangat untuk menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba bersikap normal kembali sebelum masuk ke kamar. Di dalam kamar, Sandi masih tertidur dengan posisi yang sama, telungkup lengkap dengan pakaian yang dipakainya tadi. Salma mendekat perlahan, duduk di tepi ranjang. Ia membelai lembut rambut suaminya yang terasa agak lengket. Tidak ada respon. Sandi tidur sangat pulas, seperti orang pingsan. Salma memutuskan untuk tidak membangunkan suaminya untuk mandi atau makan malam. Biarlah Sandi istirahat, pikirnya. Salma mengganti pakaiannya dengan baju tidur, membersihkan wajah, dan bersiap untuk istirahat juga. Namun, kata-kata Pak Tejo terus terngiang di telinganya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Jangan pernah tidur membelakangi suamimu. Pukul 11 malam, Salma memadamkan lampu utama kamar, menyisakan lampu tidur yang temaram di sudut ruangan. Ia berbaring di samping Sandi. Rasa kantuk memang menyerang, tapi rasa was-was jauh lebih besar. Ia teringat peringatan Pak Tejo. Dengan hati-hati, Salma memposisikan tidurnya menghadap ke arah Sandi, meskipun biasanya ia lebih nyaman tidur miring ke arah berlawanan. Ia menatap punggung suaminya yang naik turun secara teratur. Suasana kamar hening, hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan dan dengkuran halus Sandi. Salma memejamkan mata, mencoba berdoa agar hatinya tenang dan bisa tertidur. Waktu berlalu lambat. Salma berada dalam kondisi antara sadar dan tidak. Matanya terpejam tapi telinganya waspada. Tiba-tiba, ia mendengar perubahan pada irama napas Sandi. Dengkuran halus itu berubah menjadi suara yang lebih berat dan dalam, seperti suara geraman hewan buas yang tertahan di tenggorokan. Salma membuka matanya perlahan. Dalam keremangan lampu tidur, ia melihat tubuh Sandi menegang kaku. Otot-otot punggung dan bahunya tampak mengeras di balik kaos tipis yang dikenakannya. Salma menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun. Sandi perlahan membalikkan badannya. Gerakannya kaku dan patah-patah, tidak seperti gerakan orang tidur pada umumnya. Kini Sandi telentang. Matanya masih terpejam rapat, tetapi wajahnya menyiratkan ekspresi kemarahan yang mengerikan. Giginya bergemurutu keras. Suara gesekan antar gigi itu terdengar ngilu di telinga Salma di tengah kesunyian malam. Tiba-tiba, kedua tangan Sandi terangkat ke udara. Jari jemarinya menekuk, mencengkeram kuat seolah sedang mencekik leher seseorang yang tidak terlihat di atasnya. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol keluar saking kuatnya tenaga yang ia salurkan. Salma menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menjerit. Ia ingat betul sore tadi Sandi mengeluh badannya lemas tak bertulang, bahkan memegang gelas air saja gemetar. Namun sekarang, tenaga yang dikeluarkan tangan itu terlihat sangat besar, cukup kuat untuk mematahkan leher manusia. Pemandangan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Sandi mencekik, udara kosong dengan beringas. Napasnya memburu kasar, lalu tiba-tiba tangannya jatuh terkulai kembali ke kasur seolah tenaga itu dicabut seketika. Tubuhnya kembali rileks, dan suara geraman itu hilang, berganti dengan dengkuran halus lagi. Sandi kembali tidur tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Salma menggigil ketakutan di balik selimutnya. Apa yang baru saja ia saksikan bukanlah mengigau biasa. Itu sesuatu yang lain. Peringatan Pak Tejo benar adanya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Rasa lemas itu hanyalah kedok, atau mungkin efek samping dari sesuatu yang mengerikan yang sedang terjadi di dalam tubuh Sandi. Salma tidak berani memejamkan mata lagi. Ia terus mengawasi suaminya, waspada jika gerakan mengerikan itu terjadi lagi. Ia merasa asing dengan laki-laki yang tidur di sebelahnya ini. Laki-laki yang selama 5 tahun ini ia cintai, kini terasa seperti orang asing yang berbahaya.
Mata Salma kemudian tertuju pada nakas di samping tempat tidur bagian Sandi. Ponsel suaminya tergeletak di sana. Biasanya Sandi tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Ponselnya pun tidak pernah diberi sandi yang rumit, dan Salma bebas membukanya kapan saja. Namun sejak kepulangannya sore tadi, Sandi belum melepaskan ponsel itu dari pandangannya. Baru kali ini ia meletakkannya saat tidur. Dorongan untuk mencari tahu begitu kuat. Dengan gerakan sangat pelan agar kasur tidak berguncang, Salma mengulurkan tangannya melewati tubuh Sandi untuk meraih ponsel itu. Jantungnya berdebar kencang saat jari-jarinya berhasil menyentuh dinginnya layar ponsel. Ia menariknya perlahan. Salma menekan tombol daya. Layar menyala, meminta kode Sandi. Salma mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka, sandi yang selama ini selalu dipakai Sandi. Salah. Layar bergetar menolak. Salma mencoba tanggal lahir Sandi. Salah lagi. Salma mencoba tanggal lahirnya sendiri. Masih salah. Sandi telah mengganti sandi ponselnya dengan kombinasi baru yang tidak Salma ketahui. Kecurigaan Salma semakin menebal menjadi keyakinan bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan. Saat Salma hendak meletakkan kembali ponsel itu karena takut Sandi terbangun akibat cahaya layar, tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar yang terkunci. Pesan itu berasal dari aplikasi pesan instan, dari sebuah kontak yang hanya dinamai dengan inisial satu huruf, F. Jantung Salma serasa berhenti saat membaca pratinjau pesan yang muncul singkat di layar itu, sebelum layarnya kembali gelap. Kalimat itu singkat namun mampu meruntuhkan dunianya dalam sekejap. Apa dia sudah mulai sakit? Jangan lupa ritual malam ini, Mas. Salma membeku. Otaknya berputar cepat menghubungkan semua kejadian. Kondisi fisik Sandi yang aneh, bungkusan berisi rambut dan kukunya, peringatan Pak Tejo, gerakan mencekik saat tidur, dan kini pesan misterius tentang sakit dan ritual. Air mata tanpa sadar menetes membasahi pipi Salma. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Suaminya tidak sekadar selingkuh, suaminya sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap dirinya. Kata, sakit, dalam pesan itu jelas merujuk pada dirinya. Mereka menunggu Salma sakit. Dengan tangan gemetar hebat, Salma meletakkan kembali ponsel itu ke nakas dengan sangat hati-hati. Ia membalikkan badannya membelakangi Sandi, melanggar peringatan Pak Tejo sejenak, karena ia tidak sanggup menatap wajah suaminya lagi. Ia menarik selimut sampai menutupi kepala, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Salma. Di sebelahnya, tidur seorang pria yang ternyata adalah musuh dalam selimut. Seseorang yang ia duga sedang berusaha mencelakainya dengan cara yang paling keji. Salma memeluk dirinya sendiri, bertekad dalam hati bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia harus mencari tahu siapa, F, ini dan apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Ia harus bertahan hidup, demi dirinya sendiri. Malam itu, di balik air mata, benih keberanian mulai tumbuh di hati Salma yang terluka. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar, namun kehangatannya tidak mampu mengusir hawa dingin yang dirasakan Salma. Saat ia mencoba bangun dari tempat tidur, dunia di sekelilingnya terasa berputar hebat. Kepalanya berdenyut nyeri seolah ada paku yang dipalu perlahan ke dalam tengkoraknya, dan perutnya mual bukan main. Rasa sakit ini datang begitu tiba-tiba dan tidak wajar. Padahal semalam ia tidur cukup awal meski sempat terbangun karena kejadian mengerikan itu. Tubuhnya terasa berat sekali, seakan seluruh tenaganya telah disedot habis oleh sesuatu yang tak kasat mata saat ia terlelap. Salma harus berpegangan pada pinggiran meja rias, hanya untuk bisa berdiri tegak. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin, pucat pasi dan layu, persis seperti mayat hidup. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, padahal ia bukan tipe orang yang mudah terlihat lelah. Kontras yang sangat mencolok terjadi ketika Salma keluar dari kamar dan menuju ruang makan. Di sana, Sandi sudah duduk dengan pakaian rapi, siap untuk pergi. Pria yang kemarin sore pulang dengan kondisi seperti orang sekarat itu kini tampak sangat bugar. Wajahnya segar, kulitnya terlihat lebih cerah, dan matanya berbinar penuh energi. Tidak ada lagi jejak kelelahan atau sakit-sakitan yang ia tunjukkan kemarin. Sandi sedang melahap sarapan nasi goreng buatan asisten rumah tangga dengan sangat lahap, porsi yang jauh lebih besar dari biasanya. Ia bahkan bersenandung kecil sambil mengunyah, seolah hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Pemandangan ini membuat ulu hati Salma terasa perih. Bagaimana bisa suaminya sembuh total dalam semalam sementara dirinya mendadak sakit parah di saat yang bersamaan? Sandi menoleh saat menyadari kehadiran Salma. Ia tersenyum lebar, senyum yang bagi Salma kini terlihat palsu dan mengerikan. Sandi bertanya dengan nada basa-basi tentang keadaan Salma yang terlihat kurang sehat. Salma menjawab singkat bahwa ia hanya masuk angin biasa.
Sandi mengangguk-angguk tanpa simpati yang berarti, lalu segera menghabiskan sisa air minumnya. Ia berpamitan, mengatakan bahwa ia harus segera ke kantor, karena ada laporan mendadak yang harus diselesaikan terkait proyek luar kotanya kemarin. Salma mengerutkan kening dalam hati. Ini hari Minggu. Kantor Sandi tidak pernah mewajibkan lembur di hari libur kecuali ada keadaan darurat besar, dan Sandi tidak pernah terlihat seantusias ini untuk pergi bekerja di hari Minggu. Salma memaksakan senyum tipis dan mengizinkan suaminya pergi, sambil diam-diam merencanakan sesuatu. Begitu mobil Sandi keluar dari garasi dan melaju menjauh, Salma tidak membuang waktu. Meski kepalanya masih pusing, ia segera memesan taksi daring melalui ponselnya. Ia menyambar tas selempang kecil dan mengenakan jilbab instan, tanpa mematut diri di cermin lagi. Tekadnya sudah bulat. Ia harus tahu kemana sebenarnya suaminya pergi. Firasat buruknya mengatakan bahwa kantor hanyalah alibi busuk untuk menutupi kebusukan yang lebih besar. Taksi pesanan Salma datang 5 menit kemudian. Salma meminta pengemudi untuk mengikuti mobil SUV hitam milik suaminya yang masih terlihat di ujung jalan utama kompleks perumahan. Untungnya, lalu lintas pagi itu cukup lengang sehingga mereka bisa mengikuti tanpa tertinggal jauh namun tetap menjaga jarak aman agar tidak ketahuan. Perjalanan itu membawa mereka keluar dari pusat kota, menuju daerah pinggiran yang kini mulai dipenuhi perumahan-perumahan elit baru. Salma duduk gelisah di kursi belakang, meremas tangannya yang dingin. Keringat dingin terus mengucur di pelipisnya, karena menahan rasa sakit di tubuhnya yang semakin menjadi-jadi. Semakin jauh mereka mengikuti Sandi, semakin sakit pula dada Salma, seolah ada ikatan gaib yang menarik-narik jantungnya. Namun rasa sakit itu justru memicu adrenalinnya untuk terus maju. Ia tidak boleh berhenti sekarang. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil Sandi berbelok masuk ke sebuah kawasan hunian mewah yang dijaga ketat. Taksi Salma sempat tertahan di gerbang. Namun Salma beralasan ia hendak mengunjungi kerabat di blok yang sama dengan mobil di depannya, sehingga satpam mengizinkannya masuk dengan meninggalkan kartu identitas. Mobil Sandi berhenti di depan sebuah rumah berlantai 2 dengan arsitektur modern yang megah. Halaman depannya luas dan terawat rapi. Salma meminta taksi berhenti agak jauh, terhalang oleh pohon besar yang rimbun di seberang jalan. Dari balik kaca jendela taksi yang gelap, Salma mengintai dengan napas tertahan. Sandi turun dari mobil dengan langkah ringan. Ia tidak memencet bel, melainkan langsung membuka gerbang kecil yang tidak digembok, seolah ia adalah pemilik rumah itu atau setidaknya tamu yang sudah sangat ditunggu. Pintu utama rumah terbuka sebelum Sandi sempat mengetuknya. Keluarlah seorang wanita muda yang cantik dan terawat. Wanita itu mengenakan pakaian santai rumah yang terlihat mahal. Itu adalah Vivi. Salma pernah melihat foto wanita itu sekilas di media sosial teman lama Sandi, namun tidak pernah menyangka hubungannya sejauh ini. Salma mengira ia akan melihat adegan pelukan mesra, atau ciuman rindu layaknya pasangan selingkuh yang sudah lama tidak bertemu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat darah Salma berdesir ngeri. Tidak ada sentuhan romantis sama sekali. Vivi menyambut Sandi dengan wajah serius dan tatapan tajam. Mereka berdiri di teras depan. Vivi kemudian masuk sebentar dan kembali dengan membawa sebuah gelas berisi cairan hitam pekat. Dari kejauhan, cairan itu terlihat kental seperti kopi, namun Salma yakin itu bukan kopi. Sandi menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan seperti pecandu yang sakau melihat obatnya. Tanpa ragu, Sandi menenggak cairan hitam itu sampai habis dalam sekali teguk. Setelah minum, Sandi tampak menarik napas panjang, tubuhnya terlihat semakin tegak dan gagah, seolah baru saja mendapat suntikan tenaga baru. Sandi kemudian kembali ke mobilnya sebentar untuk mengambil sebuah tas kerja. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tas itu dan menyerahkannya kepada Vivi. Vivi menerima map itu dengan senyum penuh kemenangan yang licik. Ia membuka lembaran demi lembaran dokumen di dalamnya dengan teliti, mengangguk-angguk puas. Salma yang penasaran setengah mati mengeluarkan ponselnya. Ia menggunakan fitur kamera dengan perbesaran maksimal untuk mencoba mengintip apa isi map tersebut. Meski tangannya gemetar, Salma berhasil mendapatkan fokus yang cukup jelas saat Vivi mengangkat salah satu kertas ke arah cahaya matahari untuk membacanya. Layar ponsel Salma menangkap deretan huruf tebal di bagian atas dokumen itu, Surat Kuasa Pengalihan Aset Polis Asuransi Jiwa. Di bawah judul itu, tertulis jelas nama lengkap Salma sebagai pihak yang menyerahkan atau tertanggung. Jantung Salma serasa berhenti berdetak. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Itu bukan sekadar perselingkuhan biasa karena nafsu. Ini adalah rencana pembunuhan terencana dan perampokan harta secara sistematis. Sandi dan Vivi sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengambil alih semua harta benda yang sebagian besar adalah warisan dari orang tua Salma,
tepat setelah Salma mati. Dan melihat kondisi tubuhnya yang tiba-tiba sakit aneh hari ini, Salma sadar kematian itu sedang mereka pancing untuk datang secepat mungkin. Sandi bukan sedang bekerja lembur demi keluarga, ia sedang bekerja keras untuk menyingkirkan istrinya demi wanita lain dan harta. Salma merasa mual yang tak tertahankan. Air matanya tidak keluar, rasa sakit dan pengkhianatan ini terlalu dalam untuk diwakili oleh air mata. Ia kini merasakan amarah yang membakar, mengalahkan rasa takutnya. Ia meminta supir taksi untuk segera putar balik dan membawanya pulang. Ia sudah melihat cukup banyak. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu tindakan bodoh yang hanya akan membuat mereka waspada. Salma butuh strategi. Ia butuh bantuan orang yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Sepanjang perjalanan pulang, Salma memegang perutnya yang sakit sambil menatap jalanan dengan tatapan kosong namun tajam. Perang telah dimulai, dan Salma bersumpah ia tidak akan menjadi pihak yang kalah. Sesampainya di rumah, Salma tidak langsung beristirahat meski tubuhnya berteriak minta dibaringkan. Rasa sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi, seolah ada jarum-jarum halus yang menusuk otak setiap kali ia melangkah. Namun, prioritas utamanya sekarang bukanlah istirahat, melainkan jawaban. Ia segera berjalan kaki menuju rumah Pak Tejo dengan sisa tenaganya. Siang itu terik matahari terasa membakar kulit. Namun anehnya Salma merasa kedinginan sampai menggigil. Langkah kakinya berat, beberapa kali ia hampir terjatuh karena keseimbangannya terganggu. Tetangga yang berpapasan dengannya menyapa dengan khawatir melihat wajah pucat Salma. Namun Salma hanya membalas dengan anggukan lemah tanpa menghentikan langkahnya. Tiba di rumah Pak Tejo, pintu depan rumah sederhana itu terbuka lebar. Pak Tejo sedang duduk bersila di ruang tamu, seolah sudah menunggu kedatangan tamu. Belum sempat Salma mengucapkan salam, Pak Tejo sudah bersuara lantang dari dalam, menyuruh Salma segera masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Salma menurut, ia masuk dan duduk di kursi kayu di hadapan Pak Tejo. Napas Salma memburu. Pak Tejo tidak perlu melihat untuk tahu kondisi Salma. Ia memalingkan wajahnya ke arah Salma, keningnya berkerut dalam, ekspresi wajahnya campuran antara kasihan dan marah. Pak Tejo berkata tanpa basa-basi bahwa aura Salma saat ini sangat redup, nyaris padam, tertutup oleh kabut hitam pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Salma menceritakan semua yang ia alami sejak bangun tidur, rasa sakit yang mendadak, kebugaran Sandi yang tidak wajar, hingga apa yang ia lihat di rumah Vivi tadi. Pak Tejo mendengarkan dengan seksama sambil mengangguk-angguk prihatin. Setelah Salma selesai bercerita, Pak Tejo menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa bungkusan kain kafan berisi rambut dan kuku yang ia temukan kemarin adalah media, tukar nyawa, atau dalam ilmu hitam dikenal sebagai tumbal pesugihan. Pak Tejo menjelaskan bahwa Sandi dan Vivi telah melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap untuk mendapatkan kekayaan instan dan kejayaan yang tidak akan habis. Namun, penunggu, yang memberikan kekayaan itu meminta bayaran nyawa manusia yang paling dekat dengan pelaku, yaitu istri sahnya sendiri. Pak Tejo melanjutkan penjelasannya tentang fenomena aneh kemarin. Alasan kenapa Sandi pulang dengan tubuh lemas tak bertulang dan wajah seperti mayat adalah karena saat itu Sandi sedang membawa penyakit, kiriman dari ritual yang mereka lakukan. Tubuh Sandi dijadikan wadah sementara untuk menampung energi negatif dan penyakit gaib tersebut. Ritual pijat kemarin sebenarnya adalah momen krusial di mana energi negatif itu berpindah dari tubuh Sandi ke target utamanya, yaitu Salma, melalui kontak fisik dan keberadaan benda klinik itu di dekat mereka. Itulah sebabnya Sandi mendadak bugar pagi ini sementara Salma ambruk. Energi kehidupan Salma sedang disedot perlahan untuk memberi makan jin pesugihan itu, dan sebagai gantinya, penyakit gaib ditanamkan ke tubuh Salma agar kematiannya nanti terlihat wajar secara medis, seperti serangan jantung atau kegagalan organ mendadak. Salma gemetar mendengar penjelasan itu. Ia merasa ngeri membayangkan suaminya sendiri rela menjadikannya wadah penyakit demi uang dan wanita lain. Salma bertanya dengan suara parau, apakah ada cara untuk menghentikannya. Ia tidak mau mati konyol seperti ini. Pak Tejo mengangguk tegas. Ia berkata bahwa ikatan ritual ini belum sempurna, karena Salma belum meninggal. Masih ada kesempatan untuk memutusnya dan membalikkan keadaan. Pak Tejo kemudian berdiri, berjalan tertatih menuju lemari tua di sudut ruangan. Ia mengambil sebotol air mineral yang masih disegel, dan sebuah kantong kecil berisi garam kasar. Pak Tejo kembali duduk dan mulai membacakan doa-doa khusus pada air dan garam tersebut. Mulutnya berkomat-kamit dengan cepat, peluh bercucuran di dahinya meski ia hanya duduk diam. Suasana ruangan mendadak terasa padat dan berat, membuat bulu kuduk Salma meremang. Setelah beberapa menit, Pak Tejo meniup botol air itu 3 kali dan menyerahkannya kepada Salma. Ia menginstruksikan Salma untuk menaburkan garam itu di sekeliling tempat tidurnya nanti sore sebelum matahari terbenam, dan meminum air doa itu tepat sebelum tidur malam ini. Air itu,
kata Pak Tejo, sudah diisi dengan energi, pagar diri, yang akan menolak segala bentuk serangan gaib yang mencoba masuk atau menyerap energi Salma. Pak Tejo mencondongkan tubuhnya, wajahnya menjadi sangat serius saat memberikan peringatan terakhir. Ia berkata bahwa jika Salma meminum air itu dan memagar dirinya malam ini, proses transfer penyakit itu akan gagal total. Energi jahat yang sudah dikirim oleh Sandi dan Vivi tidak akan bisa masuk ke tubuh Salma, dan karena sifat energi hitam itu harus ada tempat bernaung, ia akan memantul balik ke pengirimnya dengan kekuatan 2 kali lipat. Pak Tejo menatap mata Salma dengan mata butanya yang seolah menembus jiwa, mengatakan bahwa bukti nyata dari keberhasilan perlawanan ini akan terlihat nanti malam. Jika Sandi tiba-tiba sakit parah, muntah darah, atau kejang-kejang, itu artinya penyakit yang seharusnya mematikan Salma telah kembali menyerang tuannya sendiri. Salma menggenggam botol air itu erat-erat. Ada rasa takut membayangkan apa yang akan terjadi nanti malam, tapi rasa ingin bertahan hidup jauh lebih besar. Pak Tejo berpesan agar Salma harus kuat mental. Sandi mungkin akan terlihat sangat menderita, dan sebagai istri, naluri Salma pasti ingin menolong. Tapi Pak Tejo melarang keras Salma untuk menyentuh Sandi saat serangan balik itu terjadi, apalagi membantunya dengan obat atau pijatan, karena itu bisa membuat energi hitam itu melompat kembali ke Salma. Salma harus tega, harus membiarkan karma bekerja. Salma mengangguk paham. Ia berterima kasih pada Pak Tejo dan pamit pulang. Perjalanan pulang terasa berbeda. Meski tubuhnya masih sakit, hati Salma kini memiliki perisai. Ia bukan lagi korban yang pasrah menunggu ajal. Ia memegang kunci untuk membalikkan takdirnya. Sesampainya di rumah, Salma melihat mobil Sandi sudah terparkir kembali di garasi. Suaminya sudah pulang lebih awal dari yang ia duga. Salma menarik napas panjang, memasang wajah lemas seolah ia masih sakit parah. Sebuah sandiwara yang sebenarnya tidak sulit dilakukan karena fisiknya memang lemah. Ia masuk ke dalam rumah, siap menghadapi malam penentuan yang akan menjadi mimpi buruk bagi suaminya, namun menjadi awal kebebasan baginya. Salma menyembunyikan botol air dan garam itu di balik bajunya, melangkah masuk dengan tatapan yang menyiratkan perang dingin. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit senja yang suram di ufuk barat. Di dalam rumah, suasana terasa begitu mencekam bagi Salma, meskipun lampu-lampu ruangan telah dinyalakan dengan terang. Salma berusaha mengatur napasnya yang memburu setiap kali ia berpapasan dengan Sandi. Suaminya itu tampak sangat bersemangat malam ini, sebuah kontras yang mengerikan dengan niat jahat yang tersembunyi di balik senyumnya. Sandi berkali-kali menanyakan kondisi Salma dengan nada suara yang dibuat-buat semanis mungkin, namun matanya menyorotkan ketidaksabaran, seolah menghitung mundur detik-detik menuju kematian istrinya. Salma memainkan perannya dengan sempurna. Ia berjalan tertatih-tatih, memegang kepalanya, dan sesekali merintih pelan, membiarkan Sandi percaya bahwa penyakit, kiriman itu sedang bekerja menggerogoti nyawanya. Saat Sandi sedang mandi membersihkan diri sepulang dari kantor, Salma memanfaatkan kesempatan itu dengan cekatan. Dengan tangan gemetar namun hati yang mantap, ia menaburkan garam kasar pemberian Pak Tejo di sekeliling tempat tidur mereka. Ia menaburkannya tipis-tipis di bawah kolong tempat tidur dan di sela-sela antara kasur dan dipan, agar tidak terlihat oleh mata telanjang Sandi. Mulut Salma tak henti-hentinya melafalkan doa-doa perlindungan yang ia hafal, memohon keselamatan dari Tuhan atas segala tipu daya setan dan manusia yang berhati iblis. Setelah selesai memagar tempat tidur, Salma duduk di tepi ranjang, mengambil botol air doa yang ia sembunyikan di balik tumpukan baju dalam lemari. Ia meminum air itu sampai habis tak tersisa. Rasanya seperti air biasa, namun begitu masuk ke tenggorokan, ada sensasi hangat yang menjalar ke seluruh pembuluh darahnya, memberikan ketenangan batin yang luar biasa dan rasa berani yang entah datang dari mana. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang ganjil. Sandi makan dengan lahap, sementara Salma hanya mengaduk-aduk buburnya, beralasan mual. Sandi menatapnya lekat, lalu berkata bahwa mungkin malam ini adalah puncaknya sakit Salma, dan menyarankan Salma untuk tidur lebih cepat agar istirahat tenang. Pemilihan kata, istirahat tenang, itu terdengar sangat ambigu dan mengerikan di telinga Salma, seolah Sandi sedang mempersiapkan perpisahan abadi. Salma mengangguk lemah, menuruti saran suaminya. Mereka pun beranjak ke kamar tidur lebih awal dari biasanya. Sandi tampak gelisah, ia tidak langsung tidur, melainkan pura-pura membaca berita di ponselnya sambil sesekali melirik Salma yang sudah berbaring memejamkan mata. Salma mengatur napasnya sehalus mungkin, berpura-pura sudah terlelap dalam tidur yang dalam. Jarum jam di dinding terus berdetak, merangkak perlahan menuju tengah malam. Suasana kompleks perumahan sudah sunyi senyap. Sandi akhirnya mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur. Ia berbaring di samping Salma. Salma merasakan tubuh Sandi menegang, sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, Salma tidak takut.
Ia sudah meminum air doa itu. Ia merasakan ada lapisan energi tipis namun kuat yang menyelimuti kulitnya, seperti perisai gaib yang siap menghalau serangan apapun. Tepat pukul 12 malam, suhu udara di kamar mendadak turun drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang menyergap ruangan, membuat kaca jendela berembun. Salma merasakan ada tekanan berat di dadanya, seolah ada tangan raksasa yang mencoba menindihnya, namun tekanan itu tidak bisa menyentuh kulitnya. Tekanan itu tertahan di udara, berjarak beberapa senti dari tubuhnya, terhalang oleh pagar diri yang sudah ia bangun. Tiba-tiba, terdengar suara mendesis keras, seperti air yang menetes ke atas besi panas. Salma membuka matanya sedikit dan melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Bayangan hitam samar yang melayang di atas tubuhnya tampak terpental hebat, seolah menabrak tembok beton yang tak terlihat. Detik berikutnya, keheningan malam pecah oleh jeritan kesakitan dari sampingnya. Sandi, yang tadinya berbaring menunggu hasil ritualnya, tiba-tiba bangun dan mengejang hebat. Ia mencengkeram dadanya sendiri, matanya melotot seakan hendak keluar dari rongganya. Mulutnya ternganga lebar, namun bukan suara napas yang keluar, melainkan suara tersedak yang mengerikan. Sandi melompat turun dari tempat tidur, terhuyung-huyung menabrak nakas hingga lampu tidur terjatuh dan pecah berantakan. Ia berlari menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur. Salma duduk terpaku di atas kasur, jantungnya berdegup kencang melihat bukti nyata ucapan Pak Tejo. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara muntah yang sangat keras dan menyakitkan. Bukan muntah biasa, suaranya seperti seseorang yang sedang memuntahkan isi perutnya secara paksa. Hoek, aar greg. Erangan Sandi menggema memantul di dinding keramik kamar mandi. Salma memberanikan diri turun dari kasur, melangkah pelan mendekati pintu kamar mandi yang terbuka setengah. Di bawah cahaya lampu neon kamar mandi yang putih menyilaukan, Salma melihat suaminya berlutut di depan kloset. Sandi mencengkeram pinggiran kloset dengan tangan yang memutih. Dari mulutnya, keluar cairan kental berwarna hitam pekat bercampur darah segar. Bau anyir dan busuk seketika memenuhi ruangan, bau yang sama dengan bungkusan kain kafan yang Salma temukan kemarin. Sandi terbatuk-batuk hebat, wajahnya merah pada menahan sakit yang luar biasa di organ dalamnya. Ia menepuk-nepuk dadanya, berusaha mengeluarkan sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Akhirnya, sebuah benda keras keluar dari mulutnya dan jatuh berdenting ke dalam lubang kloset. Salma menyipitkan mata dan melihat benda itu adalah sebuah paku berkarat yang bengkok. Salma menutup mulutnya menahan ngeri. Sandi lemas, ia bersandar ke dinding kamar mandi dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sandi menatap nanar ke arah muntahannya sendiri, ekspresi wajahnya campuran antara bingung dan ketakutan setengah mati. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Seharusnya Salma yang muntah darah malam ini, seharusnya Salma yang sekarat, kenapa justru dia yang merasakan sakit luar biasa ini? Sandi mencoba berdiri, namun kakinya gemetar hebat, hingga ia kembali terduduk di lantai yang dingin. Ia meraba perutnya yang terasa panas, seperti dibakar api dari dalam. Dalam kondisi panik dan kesakitan, logika Sandi menjadi tumpul. Ia merogoh saku celana tidurnya, mengambil ponsel dengan tangan yang berlumuran sisa muntahan darah. Jari-jarinya yang gemetar mendial nomor panggilan cepat. Salma bersembunyi di balik lemari pakaian, mengintip dari celah sempit, menyiapkan fitur perekam suara di ponselnya yang sejak tadi ia genggam. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu diangkat. Sandi tidak menunggu sapaan dari seberang, ia langsung berteriak dengan suara parau yang penuh amarah dan kepanikan. Vivi, ini gagal, semuanya berantakan, tumbalnya menolak. Arg, sakit sekali. Vi, perutku seperti dicabik-cabik. Kenapa bisa berbalik begini? Kau bilang dukun itu ampuh. Cepat tanya pada orang pintarmu itu, kita harus lakukan sesuatu. Istriku masih hidup, dia malah tidur nyenyak. Aku yang kena imbasnya. Kita butuh cara yang lebih kasar, aku tidak peduli lagi. Habisi dia secepatnya atau aku yang akan mati konyol dimakan sumpahku sendiri. Sandi membanting ponselnya ke lantai kamar mandi saking frustrasinya, lalu kembali muntah darah hitam. Salma mematikan rekaman di ponselnya dengan tangan dingin. Ia menyimpan bukti itu baik-baik. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang memuncak. Pengakuan itu sudah lebih dari cukup. Suaminya baru saja mengakui secara gamblang bahwa ia menginginkan kematian Salma. Salma mundur perlahan kembali ke tempat tidur, berpura-pura baru terbangun karena suara gaduh. Ia harus berakting kaget dan khawatir melihat kondisi suaminya, menyembunyikan seringai kemenangan di balik wajah polosnya. Perang ini baru saja dimenangkan satu babak oleh Salma. Sinar matahari pagi tidak mampu menghangatkan dinginnya hubungan di dalam rumah itu.
Sandi terbaring lemah di sofa ruang tengah, wajahnya pucat pasi seperti mayat, jauh lebih buruk daripada saat ia baru pulang dinas kemarin. Matanya cekung dan bibirnya pecah-pecah. Kejadian tadi malam benar-benar menguras energi kehidupannya. Namun, meski fisiknya hancur, sorot matanya memancarkan dendam yang membara. Ia menatap Salma yang sedang menyapu lantai dengan tatapan curiga, mencoba mencari tahu apakah istrinya itu memiliki pegangan atau hanya keberuntungan semata. Salma, di sisi lain, bersikap seolah-olah kejadian semalam adalah serangan penyakit medis biasa. Ia merawat Sandi dengan telaten, membuatkan bubur dan teh hangat, sebuah bentuk pengabdian yang sebenarnya adalah strategi untuk mengulur waktu dan mengumpulkan bukti lebih banyak. Saat Sandi tertidur karena kelelahan setelah meminum obat pereda nyeri dari apotek, Salma mengambil kesempatan untuk memeriksa pakaian yang dikenakan Sandi kemarin. Ia membawa tumpukan baju kotor itu ke ruang cuci di belakang. Salma memeriksa saku celana bahan dan jas kerja suaminya satu persatu dengan teliti. Ia tidak mencari uang atau rokok, ia mencari petunjuk. Di saku dalam jas kerja Sandi, jari Salma menyentuh secari kertas kecil yang terlipat rapi. Hatinya berdebar kencang saat membuka lipatan kertas itu. Itu adalah struk belanja dari sebuah toko bahan kimia yang letaknya cukup jauh di luar kota, tertanggal kemarin siang, saat Sandi pamit pergi sebentar setelah dari rumah Vivi. Mata Salma terbelalak membaca daftar barang yang dibeli. Tidak banyak, hanya satu item, namun cukup untuk membuat darahnya mendidih. Arsenik trioksida, bubuk. Di bawahnya tertulis catatan tangan kecil dengan tinta merah, mungkin tulisan penjualnya atau tulisan Sandi sendiri sebagai pengingat dosis, setengah sendok teh, tidak berbau, tidak berasa. Salma menutup mulutnya menahan jeritan. Mereka benar-benar sudah buntu. Karena serangan gaib gagal total dan justru memakan tuan, Sandi dan Vivi beralih ke cara konvensional yang lebih brutal dan cepat. Racun. Mereka tidak mau menunggu lagi. Mereka ingin Salma mati secepat mungkin sebelum Sandi semakin parah terkena karma pesugihan itu. Salma segera memfoto struk itu dan mengirimkannya kepada Ibu Wardah, pengacara senior sahabat mendiang ayahnya yang sudah ia hubungi kemarin sore secara diam-diam. Tidak lama kemudian, ponsel Salma bergetar. Ibu Wardah menelepon. Salma mengangkatnya di kamar mandi sambil menyalakan keran air agar suaranya tersamar. Ibu Wardah terdengar sangat khawatir namun tetap profesional. Ia mengatakan bahwa bukti rekaman suara semalam dan foto struk racun ini sudah cukup kuat untuk menjerat Sandi dan Vivi atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Namun, untuk menangkap mereka secara telak dan memastikan mereka mendapat hukuman maksimal tanpa celah hukum, polisi membutuhkan bukti, aksi nyata. Mereka harus tertangkap tangan saat sedang mencoba melakukan pembunuhan itu. Salma, dengarkan ibu, suara Ibu Wardah terdengar tegas. Ini sangat berbahaya, tapi ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka selamanya. Kau harus membiarkan Sandi melakukan aksinya. Jangan makan atau minum apapun yang dia berikan, tapi biarkan dia berpikir kau akan memakannya. Kami akan bersiap di sekitar rumahmu. Pasang kamera tersembunyi di ruang makan. Begitu dia menyajikan racun itu adalah bukti pamungkas. Salma menyetujui rencana berbahaya itu dengan suara gemetar. Ia menutup telepon, menarik napas panjang, dan membasuh wajahnya. Ia keluar dari kamar mandi, siap menghadapi sandiwara maut yang mungkin akan terjadi nanti malam. Menjelang sore, kondisi Sandi tampak sedikit membaik. Mungkin karena dorongan adrenalin dari niat jahatnya. Ia berkata pada Salma bahwa ia ingin makan malam yang spesial untuk merayakan kesembuhannya. Sandi bersikeras akan membeli makanan dari luar, menolak masakan rumah. Ia pamit pergi sebentar dengan mobilnya, meninggalkan Salma yang sedang menyiapkan kamera kecil tersembunyi di sela-sela hiasan bunga di meja makan, yang terhubung langsung ke ponsel Ibu Wardah. 1 jam kemudian, Sandi pulang membawa bungkusan makanan yang aromanya sangat menggoda. Sop buntut. Itu adalah makanan kesukaan Salma. Sandi menata meja makan dengan rapi, mengambil mangkuk dan sendok. Salma memperhatikan dari sudut mata bagaimana gerak-gerik Sandi di dapur. Punggung suaminya menghalangi pandangan Salma ke arah mangkuk. Tangan Sandi bergerak cepat memasukkan sesuatu dari saku celananya ke dalam salah satu mangkuk sop yang kuahnya masih panas mengepul, lalu mengaduknya dengan cepat. Bubuk itu larut seketika tanpa sisa, persis seperti catatan di struk itu, tidak berbau, tidak berasa, dan mematikan. Sandi membawa 2 mangkuk sop itu ke meja makan. Ia meletakkan 1 mangkuk tepat di hadapan Salma dengan senyum lebar yang dipaksakan, sementara mangkuk miliknya diletakkan di sisi lain. Ayo makan, sayang. Kamu terlihat pucat, butuh asupan gizi yang banyak. Sop ini enak sekali, kuahnya kental, ujar Sandi dengan nada membujuk yang berlebihan. Matanya lekat menatap mangkuk di depan Salma,
seolah mendesak agar sendok pertama segera masuk ke mulut istrinya. Salma duduk perlahan, jantungnya berdegup kencang seirama dengan detak jarum jam. Ia tahu, di dalam kuah sop yang harum rempah itu, terkandung maut yang siap merenggut nyawanya dalam hitungan menit. Salma mengangkat sendoknya, mengambil kuah dan potongan daging. Tangan Sandi di bawah meja tampak mengepal tegang, menanti momen itu. Salma mendekatkan sendok ke bibirnya, uap panas menerpa wajahnya. Ia melirik Sandi sekilas, melihat keringat dingin mengalir di pelipis suaminya. Sandi menahan napas, matanya berbinar gila menanti kematian istrinya. Namun, tepat sebelum sendok itu menyentuh bibir, Salma menjatuhkan sendoknya dengan sengaja hingga menimbulkan suara denting keras yang mengejutkan. "Aduh, tanganku lemah sekali, Mas," keluh Salma sambil memegang pergelangan tangannya, berakting seolah penyakitnya kambuh. Ia melihat kekecewaan yang nyata di wajah Sandi, namun suaminya itu dengan cepat menutupinya dan mengambilkan sendok baru. "Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Sini Mas suapi," kata Sandi, bangkit dari kursinya dan mengambil alih mangkuk itu. Ia menyendokkan kuah beracun itu dan menyodorkannya langsung ke mulut Salma secara paksa. "Ayo, buka mulutnya. Sedikit saja, supaya kamu cepat sembuh. Habis ini kamu tidak akan merasakan sakit lagi selamanya." Kalimat itu terdengar seperti vonis mati. Sendok itu semakin dekat, mendesak bibir Salma yang terkatup rapat. Di luar rumah, tim polisi dan Ibu Wardah menahan napas menyaksikan siaran langsung dari kamera tersembunyi, siap untuk mendobrak masuk jika Salma benar-benar dalam bahaya fatal. Namun Salma punya rencana lain untuk membuktikan racun itu tanpa harus meminumnya. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam, mengumpulkan keberanian terakhir untuk membalikan keadaan dalam satu gerakan yang akan menghancurkan sandiwara Sandi seketika. Suasana di ruang makan terasa begitu padat dan mencekam, seolah udara di sekitarnya telah berubah menjadi timah cair yang berat. Sendok berisi kuah sop buntut yang beracun itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari bibir Salma. Uap panasnya menerpa wajah, membawa aroma rempah yang menggugah selera namun menyembunyikan maut yang mematikan. Salma menatap mata Sandi yang melebar penuh harap. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan cinta namun kini dipenuhi kegilaan dan ketidaksabaran untuk melihatnya meregang nyawa. Jantung Salma berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia tahu ia tidak boleh menelan setetes pun cairan itu. Jika racun itu adalah arsenik seperti yang tertulis di struk, kematiannya akan sangat menyakitkan dan cepat. Salma harus bertindak sekarang, atau tidak sama sekali. Dengan gerakan yang diperhitungkan matang-matang namun terlihat alami, Salma tiba-tiba menyentakkan tangannya seolah tersengat aliran listrik. Tubuhnya kejang sesaat, sebuah akting refleks yang ia buat-buat untuk meniru gejala penyakit saraf. Tangannya menepis mangkuk yang dipegang Sandi dengan keras. "Mas, tanganku kram," jerit Salma histeris. Mangkuk keramik itu terlempar dari genggaman Sandi, melayang sesaat di udara sebelum menghantam lantai ubin dengan suara pecah yang memekakkan telinga. Prang! Kuah sop yang panas dan kental muncrat ke segala arah, membasahi lantai, kaki meja, hingga ujung celana Sandi. Daging dan sayuran berserakan di antara pecahan beling yang tajam. Aroma kuah sop seketika memenuhi ruangan, kini bercampur dengan bau amis yang samar dari ketegangan yang memuncak. Sandi terlonjak kaget, mundur beberapa langkah untuk menghindari cipratan kuah. Wajahnya merah padam, campuran antara kaget dan kemarahan yang luar biasa, karena rencananya gagal tepat di detik terakhir. Ia menatap nanar ke arah lantai, melihat senjata pembunuhnya kini terbuang percuma menjadi sampah. Sebelum Sandi sempat membentak atau memarahi Salma, terdengar suara mengeong dari arah pintu belakang yang setengah terbuka. Seekor kucing liar berbulu belang, yang memang sering berkeliaran di sekitar dapur untuk mencari sisa makanan, masuk dengan langkah cepat karena terpancing aroma daging sop yang kuat. Kucing itu dengan sigap mendekati genangan kuah sop di lantai, dan mulai menjilatinya dengan lahap sebelum siapapun sempat mengusirnya. Sandi panik bukan main. Ia tahu persis apa isi kuah itu. Ia bergerak hendak menendang kucing itu agar menjauh, namun terlambat. Kucing itu sudah menelan beberapa jilatan besar kuah sop yang telah bercampur bubuk arsenik. Efeknya ternyata jauh lebih cepat dan mengerikan dari yang Sandi bayangkan. Belum sampai 1 menit, kucing itu tiba-tiba berhenti makan. Tubuhnya menegang kaku, bulu-bulunya berdiri tegak. Suara meongannya berubah menjadi jeritan melengking yang menyayat hati, seperti suara bayi yang kesakitan. Kucing itu mulai kejang-kejang hebat di lantai, mulutnya berbusa putih bercampur darah. Tubuh kecil itu menggelepar, menabrak kaki meja dan kursi dengan suara gedebuk yang keras, matanya melotot seolah hendak keluar, hingga akhirnya diam tak bergerak lagi. Mati kaku dengan kondisi mengenaskan tepat di depan mata mereka. Salma menjerit ketakutan, kali ini jeritannya bukan akting.
Ia benar-benar ngeri melihat betapa mematikannya racun yang baru saja hampir masuk ke tubuhnya. Ia melompat naik ke atas kursi, menunjuk bangkai kucing itu dengan tangan gemetar. Mas! Ya Allah! Lihat itu! Kucingnya mati! Kucingnya mati setelah makan sop itu. Teriak Salma dengan nada menuduh yang ia samarkan sebagai kepanikan. Sop itu beracun, Mas? Penjualnya pasti memakai bahan busuk atau ada yang meracuninya. Kalau aku tadi memakannya, aku pasti sudah mati seperti kucing itu. Ya Tuhan, Mas hampir membunuhku. Salma menangis histeris, memojokkan Sandi dengan logika yang tak bisa dibantah. Sandi berdiri mematung, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di dahinya. Ia tidak bisa menyangkal. Bukti kejahatannya tergeletak kaku di lantai. Jika ia membela diri atau menyalahkan Salma, itu akan terlihat sangat mencurigakan. Sandi terpaksa menelan kemarahannya dan ikut dalam sandiwara itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menenangkan Salma, berkata terbata-bata bahwa mungkin penjual sop itu memang tidak higienis atau menggunakan racun tikus di warungnya yang tidak sengaja masuk ke panci. Alibi yang bodoh, tapi hanya itu yang bisa ia ucapkan saat ini. Sandi segera mengambil kantong plastik hitam besar, memungut bangkai kucing dan pecahan mangkuk itu dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera melenyapkan bukti kegagalannya sebelum ada orang lain yang melihat. Ia membawa bungkusan itu keluar rumah, membuangnya ke tong sampah di ujung jalan, jauh dari rumah mereka. Malam itu, suasana rumah menjadi sangat canggung. Sandi tidak berani lagi menawarkan makanan atau minuman apapun. Ia tampak frustrasi dan ketakutan. Ketakutan karena rencananya gagal lagi, dan frustrasi karena Salma masih hidup dan sehat. Saat Sandi sedang mandi untuk membersihkan diri dari keringat dinginnya, ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vivi. Salma yang sejak tadi waspada, segera menyambar ponsel itu. Ia tahu Sandinya karena ia sempat mengintip saat Sandi membukanya kemarin sore. Dengan tangan cekatan, Salma membuka pesan Vivi yang berbunyi, "Bagaimana? Sudah beres? Aku sudah siapkan dokumen asuransinya untuk kita klaim besok." Salma tersenyum dingin membaca pesan itu. Ia tidak menghapusnya. Sebaliknya, ia mengetik balasan dengan meniru gaya bahasa Sandi, memanfaatkan kemarahan Vivi untuk memancing wanita itu masuk ke dalam perangkap. Salma mengetik, "Gagal lagi." Dia menumpahkan makanannya. "Aku tidak sanggup lagi, Vi." Tanganku gemetar terus. "Kamu saja yang kesini." Dia sudah sangat lemah, hanya terbaring di kamar. "Habisi dia malam besok. Aku akan buka pintu belakang. Pastikan tidak ada jejak." Salma mengirim pesan itu dan segera menghapus jejak pengiriman di menu send items agar Sandi tidak curiga. Tidak lama kemudian, balasan Vivi masuk, "Dasar laki-laki tidak berguna. Baik, besok malam aku yang akan membereskannya. Pastikan dia tidur sendiri di kamar. Aku akan buat seolah-olah dia bunuh diri." Salma membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Jebakan telah terpasang. Ia meletakkan kembali ponsel Sandi di posisi semula. Besok malam akan menjadi akhir dari segalanya. Salma kembali berbaring di tempat tidur, memeluk guling erat-erat. Ia tidak tidur malam itu. Pikirannya sibuk menyusun strategi bersama Ibu Wardah yang terus ia update kondisinya lewat pesan singkat di ponselnya sendiri yang ia sembunyikan di balik bantal. Salma tahu, besok ia harus berakting sebaik mungkin. Ia akan membiarkan Vivi masuk ke dalam kandang singa yang telah ia siapkan. Malam ini, Salma bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah seorang wanita yang sedang memperjuangkan nyawa dan harga dirinya. Dan ia bersumpah, mereka berdua akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata dan rasa sakit yang ia rasakan. Hari berganti malam dengan terasa sangat lambat bagi Salma. Sepanjang hari, ia berpura-pura semakin sakit. Ia hanya berdiam diri di kamar, menolak makan dan minum dengan alasan perutnya sakit hebat akibat trauma kejadian sop buntut semalam. Sandi, yang mengira Salma benar-benar sakit karena efek kumulatif, santet, yang tertunda atau stres, membiarkannya begitu saja. Sandi tampak lebih tenang hari ini. Mungkin karena ia tahu Vivi akan mengambil alih pekerjaan kotor ini nanti malam. Sandi beberapa kali mengecek pintu belakang, memastikan engselnya sudah diminyaki agar tidak berderit saat dibuka. Ia tidak sadar bahwa setiap gerak-geriknya diawasi oleh kamera tersembunyi yang sudah dipasang Salma di berbagai sudut strategis rumah. Di ruang tamu, ruang tengah, dan lorong menuju kamar utama. Tepat pukul 9 malam, Sandi masuk ke kamar dan melihat Salma terbaring diam di bawah selimut tebal. Lampu kamar sengaja diredupkan. "Tidurlah yang nyenyak," bisik Sandi dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia lalu keluar kamar dan duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan selingkuhannya.
Salma membuka matanya begitu pintu tertutup. Ia tidak tidur. Ia sudah bersiap. Di balik selimutnya, Salma tidak mengenakan daster lusuh seperti orang sakit, melainkan pakaian terbaiknya. Sebuah gamis panjang yang elegan dengan potongan sederhana namun berkelas, dan jilbab yang ia tata rapi menutup dada. Ia telah meminum air doa Pak Tejo lagi sore tadi, memastikan mental dan spiritualnya berada di puncak kekuatan. Di telinganya, terpasang AirPods kecil nirkabel yang terhubung dengan ponsel Ibu Wardah, memungkinkannya mendengar aba-aba dari luar. Pukul 10 malam kurang 10 menit, sebuah mobil sedan mewah berhenti pelan di depan rumah. Mesin dimatikan. Pintu mobil tertutup nyaris tanpa suara. Vivi melangkah turun. Ia mengenakan pakaian serba hitam, mungkin agar terlihat samar di kegelapan, namun aura keangkuhannya tetap memancar kuat. Vivi berjalan melenggang masuk melalui pintu samping yang tidak dikunci Sandi. Ia masuk ke ruang tamu dengan langkah percaya diri, seolah ia adalah nyonya rumah yang baru pulang dari pesta. Sandi menyambutnya dengan wajah tegang. "Pelankan suaramu," desis Sandi sambil menunjuk ke arah kamar utama. Dia ada di dalam, sepertinya sudah pingsan atau tidur mati. Vivi mendengus meremehkan. Ia melempar tas tangannya ke sofa dengan kasar. "Kau ini benar-benar payah, Sandi. Urusan satu wanita lemah saja tidak becus," cibir Vivi dengan suara yang cukup keras, tidak peduli peringatan Sandi. Vivi berjalan mengelilingi ruang tamu, menyentuh barang-barang pajangan milik Salma dengan tatapan jijik seolah ingin segera membuangnya. "Malam ini harus selesai. Aku sudah bawa suntikan berisi dosis tinggi obat penenang. Kita suntikan paksa, lalu kita gantung dia di kamar mandi. Polisi akan mengira dia depresi karena sakit menahun dan bunuh diri. Warisan jatuh ke tanganmu, asuransi cair, dan kita bisa menikah bulan depan di Eropa." Sandi tampak ragu sejenak, wajahnya pucat. "Apa harus sekejam itu, Vi? Maksudku digantung?" tanyanya dengan suara bergetar. Vivi menatap Sandi tajam, matanya berkilat jahat. "Jangan jadi pengecut sekarang. Kau sendiri yang bilang ingin dia mati supaya kita bisa bebas, kan? Kau yang kirim santet itu duluan, kau yang beli racun itu kemarin. Jangan sok suci sekarang hanya karena kau takut melihat mayat. Ingat harta itu, Sandi. Rumah ini, tanah warisan ayahnya, deposito, semuanya milik kita kalau dia mati malam ini. Atau kau mau miskin selamanya bersamanya?" Pengakuan itu meluncur mulus dari mulut Vivi dan Sandi, terekam jelas oleh kamera tersembunyi dan disaksikan langsung oleh Ibu Wardah serta tim kepolisian yang berada di dalam mobil van pengintai tak jauh dari rumah. Itu adalah bukti telak. Niat jahat, perencanaan pembunuhan, dan motif harta, semuanya terucap gamblang tanpa paksaan. Di dalam kamar, Salma mendengar semuanya lewat celah pintu. Hatinya sakit mendengar betapa murahnya nyawanya di mata mereka, namun rasa sakit itu segera berganti dengan amarah yang membara. "Ini saatnya." Vivi mengeluarkan sebuah alat suntik dari sakunya. "Minggir, biar aku yang selesaikan. Di mana kamarnya?" Vivi melangkah mantap menuju lorong kamar. Sandi mengikutinya dari belakang dengan langkah berat. Saat Vivi hendak memegang gagang pintu kamar Salma, tiba-tiba pintu itu terbuka lebar dari dalam dengan keras. Brak! Vivi terlonjak kaget, mundur beberapa langkah saking terkejutnya. Sandi hampir menabrak punggung Vivi. Di ambang pintu, berdiri Salma. Ia berdiri tegak, gagah, dan anggun. Tidak ada jejak wanita sakit, lemah, atau sekarat yang mereka bayangkan. Wajah Salma segar bugar, tatapan matanya tajam menusuk, memancarkan kewibawaan yang membuat nyali siapapun ciut. Ia melipat kedua tangannya di dada, menatap Vivi dan Sandi bergantian dengan senyum sinis yang dingin. "Selamat datang, Vivi. Terima kasih sudah datang jauh-jauh hanya untuk mengakui semua rencana busuk kalian di rumahku," ucap Salma dengan suara lantang dan jelas, bergema di seluruh ruangan. Vivi terbelalak, mulutnya menganga tak percaya. Alat suntik di tangannya terjatuh ke lantai. "Au, kau sehat?" gagap Vivi, wajahnya yang tadi angkuh kini berubah pucat pasi. Ia menoleh ke Sandi dengan tatapan membunuh. "Kau bilang dia sekarat. Kau bilang dia lumpuh. Apa-apaan ini, Sandi?" teriak Vivi histeris. Sandi sendiri tak kalah syoknya. Ia mundur sampai punggungnya menabrak dinding, kakinya lemas melihat istrinya yang seharusnya menjadi korban kini berdiri laksana hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Salma, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Sandi mencoba berdalih dengan suara gemetar, namun kata-katanya terdengar konyol. Salma tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. "Tidak seperti yang kupikirkan? Sandi, aku mendengar semuanya. Tentang santet,
tentang racun di sop buntut, tentang rencana gantung diri palsu, tentang Eropa. Semuanya. Salma melangkah maju satu langkah, membuat Vivi dan Sandi mundur ketakutan seolah Salma adalah hantu. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku akan diam saja menunggu mati? Aku sudah tahu semuanya sejak hari pertama kamu pulang, Mas. Dan malam ini, kalian masuk ke dalam perangkapku sendiri. Vivi, yang mulai menyadari situasi berbalik, mencoba mengambil tasnya untuk kabur. Ayo pergi, Sandi. Ini jebakan. Wanita gila ini menjebak kita. Seru Vivi panik. Namun sebelum mereka sempat mencapai pintu depan, suara sirine polisi meraung keras memecah keheningan malam, disusul dengan suara ban mobil yang mengerem mendadak di depan pagar. Lampu biru merah menyilaukan menembus kaca jendela ruang tamu. Jangan bergerak. Kepolisian, terdengar teriakan dari pengeras suara di luar. Pintu depan didobrak terbuka. Ibu Wardah masuk didampingi beberapa petugas polisi berseragam lengkap dan bersenjata. Wajah Vivi dan Sandi runtuh seketika. Harapan mereka hancur berkeping-keping. Sandi jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil, menyadari hidupnya sudah tamat. Vivi mencoba memberontak saat polisi wanita memegang lengannya, berteriak memaki-maki Salma dengan kata-kata kasar, namun borgol besi segera mengunci pergelangan tangannya. Salma tetap berdiri tenang di tempatnya, menatap drama penangkapan itu dengan kepuasan yang mendalam. Tidak ada air mata lagi untuk suaminya. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Namun, Salma tahu, hukuman penjara hanyalah permulaan. Karma yang sesungguhnya, yang dijanjikan oleh Pak Tejo, belum menunjukkan wujud aslinya. Dan malam itu, penunggu, pesugihan yang marah karena gagal mendapatkan tumbal, mulai menagih janji pada tuannya di saat yang paling tidak terduga. Suasana ruang tamu yang tadinya tegang, karena penyergapan polisi mendadak berubah menjadi horor yang tak terbayangkan. Petugas kepolisian baru saja memasangkan borgol besi di pergelangan tangan Sandi dan Vivi, membacakan hak-hak mereka sebagai tersangka dengan nada formal dan tegas. Vivi masih sempat meronta-ronta, meneriakan ancaman kosong tentang pengacaranya yang hebat, sementara Sandi hanya tertunduk lesu dengan wajah pucat pasi seolah nyawanya sudah separuh melayang. Namun, keadilan duniawi ternyata terlalu lambat bagi kekuatan gelap yang telah mereka panggil sendiri. Di sudut ruangan, Salma berdiri mematung, menatap kedua pengkhianat itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat pesan Pak Tejo bahwa jika energi jahat itu gagal mengenai sasaran, ia akan memantul balik kepada pengirimnya dengan kekuatan berlipat ganda. Detik itu juga, ramalan Pak Tejo menjadi kenyataan di hadapan mata kepala semua orang yang ada di sana. Tiba-tiba, Sandi menjerit melengking dengan suara yang bukan seperti suara manusia, melainkan seperti lolongan binatang yang sedang disembelih. Tubuhnya yang tadinya lemas mendadak kejang hebat, hingga dua orang polisi yang memeganginya terpental karena kekuatan yang entah datang dari mana. Sandi jatuh berguling-guling di lantai marmer yang dingin. Ia berteriak histeris, "Panas, panas, ampun, jangan bakar aku." Tangannya yang terborgol berusaha mati-matian mencakar wajah dan lehernya sendiri. Kuku-kukunya merobek kulit hingga darah segar mengucur deras. Namun Sandi seolah tidak peduli rasa sakit dari cakaran itu, ia sibuk memadamkan api yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Bagi Sandi, kulitnya serasa disiram minyak mendidih. Setiap pori-porinya melepuh dimakan api neraka dunia. Para polisi yang tadinya sigap kini mundur selangkah dengan wajah bingung dan ngeri. Mereka belum pernah melihat reaksi tersangka yang segila ini. Ibu Wardah menarik Salma mundur untuk melindunginya, khawatir Sandi akan mengamuk dan menyerang sekitar. Namun Sandi tidak menyerang siapapun. Ia sibuk bertarung dengan bayangannya sendiri. Wajah Sandi berubah mengerikan. Matanya melotot putih semua, mulutnya berbusa, dan urat-urat di lehernya menonjol hitam seolah darah di dalamnya telah berubah menjadi lumpur busuk. Ia terus meraung memohon ampun pada sosok tak kasat mata yang sepertinya sedang menyiksanya tanpa ampun. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai tikus yang sudah berhari-hari mati, tiba-tiba menguar dari tubuh Sandi, membuat beberapa polisi harus menutup hidung mereka karena mual. Belum selesai kekagetan orang-orang melihat kondisi Sandi, kini giliran Vivi yang mendapat bagiannya. Wanita yang selalu tampil angkuh dan cantik itu tiba-tiba membelalakan matanya lebar-lebar, menatap kakinya sendiri dengan horor. Ia menjerit histeris, menendang-nendang udara kosong. "Ular! Ada ular! Pergi! Jangan lilit aku! Tolong!" teriak Vivi panik. Ia merasa ribuan ular berbisa merayap naik dari kakinya, melilit pinggang, leher, hingga menutupi wajahnya. Vivi berguling di lantai, berusaha melepaskan lilitan ular gaib itu. Ia mencakar lehernya sendiri seolah sedang dicekik. Wajahnya membiru karena sesak napas. Pemandangan itu sungguh mengerikan.
Dua orang pesakitan berguling-guling di lantai dalam kegilaan massal, disiksa oleh dosa mereka sendiri. Salma melihat ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Di sana, di antara kerumunan warga yang mulai berdatangan karena mendengar keributan, berdiri Pak Tejo. Orang tua buta itu berdiri tenang bersandar pada tongkatnya, wajahnya datar tanpa ekspresi. Namun Salma melihat Pak Tejo mengangguk pelan ke arahnya. Sebuah konfirmasi tanpa suara bahwa, penunggu, pesugihan yang lapar kini sedang menagih janji. Karena tumbal yang dijanjikan, Salma, masih segar bugar dan terlindungi doa, maka nyawa pemiliknya lah yang diambil sebagai ganti rugi. Kontrak darah itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Mereka menginginkan nyawa, dan mereka akan mendapatkan nyawa, meskipun itu nyawa tuannya sendiri. Polisi akhirnya bertindak tegas. Karena kondisi kedua tersangka yang membahayakan diri sendiri, mereka memanggil tim medis darurat. Butuh 4 orang petugas berbadan tegap untuk menahan Sandi yang mengamuk liar, menyuntikkan obat penenang dosis tinggi agar ia berhenti mencabik kulitnya sendiri. Vivi pun harus diikat di tandu karena terus meronta ketakutan. Saat tubuh Sandi diangkat ke mobil ambulans dengan pengawalan ketat polisi, Salma sempat melihat wajah suaminya untuk terakhir kali. Wajah itu sudah hancur penuh luka cakar. Namun yang lebih mengerikan adalah tatapan matanya yang kosong melompong, jiwa manusianya seolah sudah dicabut paksa, menyisakan raga yang hanya berisi ketakutan abadi. Dokter kepolisian yang memeriksa awal kondisi Sandi di tempat kejadian menggelengkan kepala tak percaya. Ia bergumam pada rekannya bahwa ia melihat tanda-tanda pembusukan jaringan kulit yang sangat cepat dan tidak wajar, seolah-olah Sandi menderita gangren akut di seluruh tubuhnya dalam hitungan menit. Secara medis hal itu mustahil. Namun faktanya kulit Sandi mulai menghitam dan melepuh di depan mata mereka. Tidak ada penjelasan ilmiah untuk karma sekejam ini. Salma mengelus dadanya, bersyukur ia selamat dari rencana jahat mereka. Malam itu, rumah mewah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan itu akhirnya bersih. Para penjahat telah dibawa pergi, bukan hanya menuju penjara besi, tapi menuju penjara kegilaan yang tak ada kuncinya. Ibu Wardah memeluk pundak Salma erat-erat, memberikan kekuatan. Sebagai pengacara yang sudah puluhan tahun menangani kasus kriminal, ia mengaku belum pernah melihat kejadian semengerikan ini. Keadilan Tuhan turun tangan langsung sebelum palu hakim diketuk. Salma tidak merasa sedih, air matanya sudah kering. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia menatap langit malam yang bersih tanpa awan, menyadari bahwa mulai detik ini, hidupnya adalah miliknya kembali sepenuhnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam tragedi itu, namun rasanya seperti seumur hidup yang baru bagi Salma. Pagi ini udara terasa begitu segar, jauh lebih ringan dibandingkan hari-hari kelabu yang dulu ia jalani. Salma duduk di kursi pengadilan agama dengan tenang, didampingi oleh Ibu Wardah yang setia di sampingnya. Hakim baru saja mengetuk palu 3 kali, suara ketukan yang paling merdu di telinga Salma. Putusan cerai telah sah. Salma resmi berpisah dari Sandi. Tidak ada tuntutan harta gono gini yang rumit, karena bukti kejahatan Sandi sangat mutlak. Berkat bantuan Ibu Wardah yang gigih, seluruh aset yang sempat coba dialihkan oleh Sandi dan Vivi, berhasil dibatalkan demi hukum dan kembali sepenuhnya menjadi hak milik Salma. Kabar mengenai nasib Sandi dan Vivi pun sudah sampai ke telinga Salma, menjadi penutup bab yang kelam ini. Sandi tidak pernah sampai ke sel penjara biasa. Kondisi kejiwaannya dinyatakan rusak permanen oleh tim dokter ahli jiwa. Ia kini mendekam di bangsal isolasi sebuah rumah sakit jiwa dengan pengamanan maksimal. Kabarnya, setiap malam Sandi selalu berteriak ketakutan, memohon ampun pada bayangan hitam yang terus menyiksanya. Kulitnya tidak pernah sembuh benar. Selalu muncul luka-luka baru yang bernanah entah dari mana, membuat para perawat pun ngeri mendekatinya. Ia hidup dalam neraka dunia yang ia ciptakan sendiri, terkurung dalam tubuh yang membusuk perlahan dan pikiran yang tersiksa, tanpa ada harapan sembuh. Nasib Vivi pun tak kalah menyedihkan. Meskipun ia tidak separah Sandi, vonis penjara belasan tahun atas percobaan pembunuhan berencana sudah dijatuhkan. Di dalam penjara, kecantikan yang dulu ia banggakan lenyap tak berbekas. Wajahnya menjadi tua dan layu dalam waktu singkat karena stres berat. Ia sering ditemukan berbicara sendiri di sudut sel, masih dihantui halusinasi ular yang melilit lehernya. Harta yang ia kejar mati-matian tidak ia dapatkan sepeser pun. Justru ia kehilangan segalanya. Masa muda, kebebasan, dan kewarasan. Karma telah membayar lunas setiap niat jahat yang mereka tanam. Setelah urusan pengadilan selesai, langkah pertama yang dilakukan Salma adalah menjual rumah lamanya. Rumah itu terlalu banyak menyimpan kenangan buruk dan sisa-sisa energi negatif yang tidak ingin ia rasakan lagi. Dengan uang hasil penjualan rumah dan aset-aset lainnya yang telah cair, Salma membeli sebuah rumah baru di kawasan yang lebih asri, jauh dari hiruk-pikuk kota, dekat dengan pegunungan yang sejuk.
Rumah yang sederhana namun memiliki halaman luas penuh bunga dan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Disinilah Salma memulai lembaran baru hidupnya, lembaran yang bersih tanpa noda pengkhianatan. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan yang indah. Salma duduk santai di teras belakang rumah barunya, menikmati semilir angin pegunungan yang menyejukkan wajah. Di atas meja kecil di hadapannya, terhidang 2 cangkir teh hangat aroma melati dan sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Di kursi sebelahnya, duduk Pak Tejo. Orang tua itu tampak sangat menikmati suasana damai di rumah baru Salma. Sejak kejadian itu, Salma menganggap Pak Tejo seperti ayah angkatnya sendiri. Ia sering mengajak Pak Tejo berkunjung, menjamin kehidupan masa tua penyelamatnya itu agar lebih layak dan nyaman. Salma menyesap teh hangatnya perlahan, merasakan kedamaian yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dulu ia berpikir bahwa kebahagiaan seorang wanita terletak pada suami, namun kini ia sadar bahwa kebahagiaan sejati ada pada ketenangan hati dan kemandirian. Ia sehat, ia kaya raya dari hasil mempertahankan haknya, dan yang paling penting, ia bebas. Tidak ada lagi rasa takut tidur membelakangi siapapun. Tidak ada lagi kecurigaan. Salma kini adalah wanita yang kuat, yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan melawan badai apapun yang menerpa. Pak Tejo meletakkan cangkir tehnya, lalu tersenyum bijak ke arah Salma meski matanya tidak melihat. Ia berkata pelan bahwa aura Salma kini bersinar sangat terang, berwarna emas kemerahan, tanda keberuntungan dan kebahagiaan yang melimpah. Kabut hitam yang dulu menyelimutinya sudah hilang tak berbekas. Salma tersenyum mendengar perkataan itu. Ia memandang ke arah matahari terbenam, mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan yang telah melindunginya dan menunjukkan jalan kebenaran. Cerita hidup Salma adalah bukti nyata bahwa kejahatan mungkin bisa menang sesaat dengan cara curang, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk membalas, seringkali dengan cara yang tak terduga. Salma menutup matanya sejenak, menghirup aroma bunga yang terbawa angin, lalu membukanya kembali dengan tatapan penuh harapan menyongsong masa depan. Sandi dan Vivi hanyalah masa lalu yang sudah terkubur dalam-dalam. Kini, Salma adalah ratu di istananya sendiri, menikmati kemenangan dan keadilan yang sempurna. Dan di sanalah cerita berakhir, bukan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan senyuman puas seorang pemenang.